yang mengatakan bahwa keabsahan nasab Balawi itu diragukan, yaitu dari Kiai Usman Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau mengeluarkan sebuah tesis ilmiah tentang nasab, bahwa nasab Ba'alawi itu tidak nyambung kepada Rasulullah. Sementara kita tahu bahwa di nasab Ba'alawi itu kan juga banyak ulama-ulama besar, Gus. Salah satu contoh dari Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, nah yang masih hidup Habib Lutfi, juga Habib-Habib lainnya. Apakah itu, kalau kita ikut meragukan, apakah tidak dikatakan su'ul adab, Gus? Mohon pencerahannya. Ya begini, jadi Anda jangan merancukan antara kajian hasil ilmiah dengan adab. Itu beda. Kalau Kiai Imaduddin yang saya lihat itu kajian ilmiah. Jadi kalau Anda kalau membantah ya secara ilmiah. Kalau kajian ilmiah ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, nggak jadi masalah. Itu masalah ilmiah, masalah biasa ilmiah, tidak ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Kalau Anda bicara masalah debat ilmiah, kemudian Anda kalah, kemudian Anda menggodamnya dengan adab dan akhlak, ini sistem seperti ini yang dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun itu pada waktu debat dengan Nabi Musa, ketika ditanya, Musa, kamu tuh Tuhannya siapa? Kata Nabi Musa, Tuhan saya yang bisa menghidupkannya, mematikan. Tuhan saya ada yang bisa menghidupkan, mematikan. Kemudian tiba-tiba Fir'aun menghadirkan dua orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dihidupkan. Kata Fir'aun, wa ana uhyi wa umit, saya juga menghidupkan tuh, saya juga bisa mematikan. Artinya kalau memang Tuhan kamu adalah menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Akhirnya kata-kata Nabi Musa apa? Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa memindahkan matahari dari timur ke barat dan mendatangkan bulan ketika malam dan melenyapkan ketika siang. Tuhan saya Tuhan yang bisa menggeser matahari. Di situ Fir'aun lemah, logikanya kalah, debatnya kalah. Lah Fir'aun baru menggodanya dengan apa? Ya dengan kayak tadi, otoritas. Musa, kamu tuh kurang ajar. Bukankah kamu telah diurus sama saya dari kecil? Kamu kan diurus sama saya dari kecil. Begitu besar kamu kurang ajar sama saya. Boro-boro kamu terima kasih. Lah, Fir'aun itu merancukan antara debat ilmiah ya dengan otoritas. Ini bukan bicara masalah otoritas Nabi Musa itu menghormati atau tidak, tetapi ini adalah masalah ilmiah. Ketika Fir'aun tanya seperti itu, ya Nabi Musa jawab. Ketika Nabi Musa itu memenangkan perdebatan itu, maka Fir'aun menggoda Nabi Musa dengan otoritas. Jadi itu caranya Fir'aun mengalahkan orang. Jangan seperti itu. Anda semua begini, seumpama saya urusan dengan santri saya, begitu urusan saya kalah, saya bilang, kamu kurang ajar sama guru. Bukankah saya itu ngajar kamu dari mulai kamu nggak bisa sampai sekarang besar, begitu besar kamu sekarang tentang saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak ilmiah. Anda tidak memahami konteks ilmiah namanya. Nah, masalah kajian kayak Imaduddin kajian ilmiah, dan itu sah-sah saja kajian masalah. Bukan berarti kayak Imaduddin ini kemudian tidak menghormati Abu Lutfi, Habib Ali, tidak menghormati Sahib Ratil Kubra, Habib Hamdullah bin Ali Al-Haddad atau para habaib yang lain, ulama-ulama. Bukan masalah itu. Ya, itu masalah ilmiah. Debat dengan ilmiah saja, nggak apa-apa. Dan kajian-kajiannya juga bagus. Titen kayak hebat itu bagus. Saya sudah lihat Titen bagus. Lah, kemudian contoh begini. Imam Malik bin Anas Al-Asbu'i itu adalah muridnya adalah gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik ketika subuh tidak kunut, maka Imam Syafi'i kunut. Debat luar biasa. Bahkan di dalam sejarahnya sanad Ali dipegang oleh Imam Syafi'i itu lebih kuat daripada sanad yang dipegang oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'. Sehingga timbullah setelah Imam Syafi'i timbul Imam Bukhari yang punya kitab Sahihul Bukhari yang disebut dengan As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran.
artinya bukan muwatta. Apakah ini berarti Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Malik? Imam Malik bukan seperti itu. Atau Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i kurang ajar sama Imam Malik. Oh, Anda jangan seperti itu, bukan itu. Ini adalah kajian ilmiah yang sifatnya peradaban keilmuan. Ya, ilmu harus dinamis, harus maju, harus dinamis. Dan ini di Indonesia saya lihat fenomena yang bagus. Jangan dianggap negatif, ini justru bagus tuh. Dulu perdebatan semacam ini ada di Mesir. Sekarang Mesir mungkin sudah mulai mulai kendor. Sekarang di Indonesia bagus. Walaupun yang perdebatannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena menyangkut implikasi dari ketika Imat mengatakan seperti itu, maka implikasinya membatalkan seluruh nasabnya para habaib. Itu kan gitu. Dan itu menurut saya nggak jadi masalah. Kalau memang kajian Imat itu benar, dan saya lihat itu memang benar, ya, dalam bukti-bukti data-datanya itu validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Imat kenceng. Ya, kita nggak usah jadi masalah, ya, nggak usah jadi masalah. Sekarang begini, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh ijtihad sama Imam Syafi'i. Ya Ahmad, ijtihad kamu Ahmad. Imam Ahmad bingung, gimana saya harus berbeda pendapat dengan guru saya, apakah sul adab atau tidak. Kata Imam Syafi'i, ijtihad Ahmad, ijtihad, jangan sama dengan saya. Akhirnya Imam Ahmad beristihad dengan sekuat tenaga, barulah mendapatkan hukum-hukum yang berbeda dengan gurunya. Betapa luar biasa Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad itu kemudian ketika mengatakan Imam Syafi'i dalam hal ini guru saya salah, apa itu kurang ajar? Enggak. Apa itu sul adab? Oh tidak, itu hal ilmiah. Seperti masalah tayamum, bagaimana Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Bahwasanya kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu ada riwayatnya belum banyak datang di Imam Malik tuh. Riwayat masalah tayamum itu datang banyak lengkap ketika saya datang. Ketika saya ada, saya mencari data-data tentang masalah tayamum, ternyata seperti ini, berbeda dengan Imam Malik. Berbeda pada waktu di guru saya belum lengkap ini hadisnya. Itu bukan berarti Imam Syafi'i itu sul adab terhadap Imam Malik, bukan, jangan dimaknai seperti itu. Ini bicara masalah agama, ini bicara masalah konteks ilmiah. Jadi kalau Anda bantah saja secara ilmiah, nggak usah dengan pakai narasi kebencian, kemudian juga dengan pakai podcast yang nggak benar. Anda datang ke Imat, katakan debat ilmiah, saksinya mana. Tapi kalau debat saya minta ya lawannya yang selevel gitu. Kalau lawannya ya Allah, yang lawannya yang ada yang dari Lampung itu, atau yang dari apalagi semua yang lawannya itu semua Harbin Smith itu, ya itu ya bukan levelnya Imat, mohon maaf. Itu ngaji kitabnya juga karu-karuan. Imat tuh karyanya saja 17 itu bagus. Saya yang alhamdulillah saya juga sudah menyelesaikan S3 tahun 2009 itu. Saya tahu persis beliau orang pintar dan ilmiah sekali. Jadi lawannya jangan itu. Jadi lawannya bagaimana? Lawannya saya minta ke Imat kalau semua diajak debat ya sama orang-orang yang kredibilitas keilmuannya tidak ada. Jangan mau, buat apa debat dengan orang jahil? Ya omongannya nggak karuan, akhirnya jadi fitnah. Namanya orang jahil kan ngomongnya kadang-kadang keras, kasar, kadang nggak bagus. Sayang ke Imatnya, sayang ke ilmuannya. Debatlah dengan orang yang kredibilitasnya terjamin, minimal dengan Robitoh Alawiyah, ulama-ulamanya kumpulkan, debat di situ. Itu namanya ilmiah, itu bagus. Kalau semua dekat dengan orang-orang yang ya Allah, ya mohon maaf itu, saya juga bisa membaca dari karakternya, dari cara bicaranya. Dia orang nggak ilmiah, ngapain juga Imat debat dengan orang semacam itu. Orang jahil nggak usah diladeni. Kalau orang jahil itu nggak usah, nggak ada manfaatnya, biarin aja. Udah di atas ada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah jadi pikiran dan jadi apa. Yang penting Imat tetap pada itu. Dan saya dukung ya perjuangannya Imat tuh kalau memang itu. Kenapa? Karena ini persoalannya bukan masalah persoalan Imat. Kalau Anda mengatakan itu masalah Imat, oh, bukan. Anda salah paham. Itu sejak dulu sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Abdul Rafiq, penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kan sudah ada polemik
dan itu karena itu sudah ada ketetapan. Satu nama selanjutnya yang terbaru di antara adalah salah satu naqib daripada Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan, itu juga mengatakan ada ibtalun nasab di ahli Ba'alwi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir. Bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, katanya nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin, sudah batil ghairu sahih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional khususnya Naqabatul Ashraf, semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak atau ada di Mesir, itu mengatakan bahwasanya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan Kiai Imad aja, dulu gak ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Jadi sebelum viral masalah ini belum ada, saya udah tahu bahwa itu sudah ada masalah. Jadi artinya ya Anda nggak usah debat dengan Kiai Imad, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Ahlul Rafiq, Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan yang lainnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Abba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitan, apalagi ya, kemudian Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama Habib Umar bin Hafiz, itu mereka adalah ulama-ulama besar, itu mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya Sahibul Karamah wal Barakah, tidak berkurang karomahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga, walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karomahnya, meminta fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Ba'alwi ini kalau seumpama dari segi nasab itu tidak nyambung, itu menurut saya nggak usah jadi masalah. Karena kemuliaan kaum Ba'alwi itu bukan terletak pada itu saja. Kaum Ba'alwi itu saya lihat sejarahnya itu ternyata banyak minal mutasawwifin, banyak kaum sufi. Maka rotib pun banyak tuh, rotibul hakab, rotibul atas, rotibul sakor, itu semua dari kaum Ba'alwi semua. Dan banyak jadi orang alim, dan banyak aulia, wali-wali. Habib Soleh Tanggul jadi wali Allah, Habib Husain Ali terus jadi wali, banyak wali Allah itu. Jadi artinya tidak akan berkurang. Nah itu, maka dari itu kita tetap menghormati Ba'alwi, ulama-ulama yang alim. Nah tapi kalau ada oknum Ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, baru itu kita harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan bahaya. Awas, Anda jangan macam-macam di sini, karena Anda kisahnya betul. Kenapa? Karena dari Ba'alwi itu bukan yang jadi masalah di Indonesia, dan bukan ya khususnya di Indonesia, itu adalah bukan masalah nasab saja, sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi ya yang digaji oleh Belanda, kemudian beberapa fatwanya banyak bertentangan dengan ulama-ulama yang sudah ada, bahkan melemahkan, padahal beliau datangnya tahun abad ke-18, ya kan, beliau datangnya barusan dipanggil oleh Belanda, sementara ulama-ulama yang keturunan Wali Songo sudah ada, ya kan. Bagaimana Syarifah Fatimah, di mana Syarifah Fatimah bekerja sama dengan dengan Belanda untuk mendapatkan Kesultanan Banten, di mana keturunan aslinya yang dari Banten itu yang anak terbesarnya itu dibuang di Ambon, sementara Syarifah Fatimah Abdullah dijadikan sultan oleh Banten, dan akhirnya mendapatkan masalah. Akhirnya malah Belandanya akhirnya menghukum Syarifah Fatimah dengan Syarif Abdullah. Karena kalau di mata Belanda karena sudah tidak bisa bermanfaat lah, makanya harus dihukum. Sebetulnya kalau masih punya kekuatan yang akan digunakan bagaimana Habib Abdul
Abdurrahman Al-Masyhur Az-Zahiri yang ceritanya kontroversial di Aceh, di mana mengkhianati perjuangannya orang Aceh, kerjasama dengan orang apa dengan beberapa oknum dari India, dan bagaimana yang lainnya. Ini juga datangnya bermasalah ini. Arab dari Hadramaut tuh, ya. Nah ini maka dari itu ini bermasalah. Udah datangnya bermasalah, mereka dijadikan masyarakat selatan nomor 2 setelah Belanda. Sementara masyarakat Indonesia ketika zaman Belanda jadikan strata yang paling bawah. Jadi Anda jangan sampai di bawah sampai sekarang. Itu sekarang udah merdeka. Sekarang Belanda udah nggak ada. Jadi Anda strata seperti itu jangan di bawah-bawah. Anda jangan membanggakan diri, merasa dirinya adalah di atas orang pribumi. Nah, salah Anda, berarti Anda masih membawa misi Belanda. Jadi menurut saya itu fakta sejarah, bukan provokasi. Itu fakta sejarahnya seperti itu, dan itu fakta sejarah tentang nasabnya seperti itu. Tinggal Anda transformasi. Kaum Ba'al itu mengadakan transformasi, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami tidak seperti itu, bahwa kami sekarang tidak seperti itu. Dulu sama Belanda iya, tapi sekarang kami niat untuk setia kepada Indonesia. Dan jangan buat provokasi dan buat kerusuhan, kegaduhan ada di Indonesia. Ingat loh, kalau seandainya ada kegaduhan di Indonesia, sejarah Anda seperti itu, Indonesia tidak pernah pandang mundur. Indonesia itu banyak pejuang-pejuang yang tidak pernah takut sama siapapun. Dari mulai Aceh, dari mulai Makassar, dari mulai Sumatera, dari mulai Jawa, dari mulai Sunda, dari mulai Jawa Timur sampai Madura, Kalimantan, Sulawesi. Semua itu adalah para pejuang-pejuang yang tidak pernah mundur, tidak pernah takut sama siapapun. Darah, tetes darah, mati di depan mata, nyawa pun siap digadaikan. Itu nggak jadi masalah. Itu demi untuk Indonesia. Jadi kami tidak pernah takut sama siapapun. Kalau Anda seumpama tidak mau berbuat benar di negara kita, kalau Anda tidak mau menghormati adat budaya dan menghormati tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia ini, dan Anda melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di Indonesia ini, awas, hati-hati, akan menghadapi seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Jangan sampai Anda terusir gara-gara hal yang tidak benar yang Anda lakukan. Apalagi kenapa? Karena Anda dari segi sejarah juga seperti itu bermasalah, dan nasabnya juga bermasalah. Ini dua yang jadi poin yang sangat besar. Makanya Anda harus maklumi. Anda maklumi, berbuatlah yang baik Anda. Berilah manfaat untuk negara ini. Berilah masukan-masukan kepada masyarakat yang baik. Berilah contoh yang baik. Berilah akhlak yang baik. Jangan sampai Anda menggumbar-gumburkan dirinya sebagai nasabnya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah, tapi nyatanya Anda akhlaknya seperti setan dan iblis. Kata Rasulullah, takhayyaru li nutfikum fa innal 'irqa dassas. Rasulullah mengatakan, milihlah kalian untuk jodoh kalian, untuk anak cucu kalian, milih perempuan yang baik. Fa innal 'irqa dassas, karena darah itu meresap. Hanya darahnya Rasulullah yang akhlaknya baik, ya tawadu, seperti akhlak-akhlak dan ketawaduannya cucunya Rasulullah dari Wali Songo. Mereka cucunya Rasulullah, tapi mereka tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Bahkan mereka menghormati orang lain seolah-olah mereka bukan cucunya Rasulullah. Coba anak keturunannya Wali Songo berapa tahun tidak pernah mengakui, bahkan ada yang mengatakan itu adalah palsu. Apakah bergejolak? Tidak, biasa saja. Kenapa? Karena kemuliaan bagi kami bukan terhadap pada nasab. Maniftakhara bin nasabi wal abad zahabat barakatuh. Barang siapa yang sombong akan nasabnya dan menyombongkan bapaknya dan nasabnya, maka hilang barokahnya. Kami tidak akan seperti itu. Maka abah kami, mbah kami, datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan untuk membanggakan nasab. Makanya kebanyakan nasab mereka dipegang oleh orang yang dipercaya, mastur yang lain tidak kasih tahu. Kenapa? Barangkali ada orang keracunan nasab, mabok nasab, akhirnya berbuat sesuatu yang tidak benar. Ini sungguh yang namanya darah itu meresap. Anda darahnya siapa? Darahnya Rasulullah, akhlaknya kan seperti ini. Anda seperti itu, apa betul Anda darahnya Rasulullah? Apalagi Anda sejarahnya seperti ini, apalagi Anda secara nasab Anda seperti ini, sementara anak perilakunya seperti ini. Jangan-jangan itu benar bahwa Anda itu bukan cucunya Rasulullah. Jangan-jangan itu benar bahwa
Anda itu orang Yahudi yang sukanya memberontak. Jangan sampai masyarakat punya asumsi seperti itu. Adakan transformasi secepatnya. Jadi masyarakat Ba'alwi, udah kami diaku sebagai nasabnya Rasulullah atau tidak, udah kami yang penting berilah kiprah yang positif terhadap negara Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan buat kekacauan, jangan buat kegaduhan, jangan menanamkan hal-hal yang tidak baik, jangan meracuni masyarakat untuk benci kepada ini, benci kepada ini, benci kepada ini. Apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Mana ada cucunya Rasulullah bicara seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat sudah asumsi udah jelek dong. Oh ini akan seperti, oh berarti seperti ini berarti. Karena fa'innal irqa dassas, yang namanya darah itu meresap. Anda resapannya dari siapa? Kalau dari Rasulullah akan seperti ini. Karena akhlaqul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya kan? Rasulullah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah menonjol ke akhlaknya. Maka yang meresap kepada anak cucunya adalah akhlaknya. Kalau Anda akhlaknya mukhalifun lir Rasul, ada seorang laki-laki mengaku dirinya, di dalam dirinya ada darahnya Rasul, tapi akhlaknya, sifatnya, tingkah lakunya, pola hidupnya bertentangan dengan Rasul, siapa yang mau percaya? Dasasnya kemana ini? Ya. Jadi seperti itu. Jadi masalah keimat ya ada masalah ilmiah saja. Bukan berarti keimat itu menabrak ini. Ilmiah aja, tapi ilmiah aja. Karena apa? Karena masalah itu bukan masalah keimat aja, itu masalah dari dulu sudah ada. Itu masalah. Jadi Anda jangan mengatakan itu masalah keimat, bukan. Dari dulu sudah ada. Cuma keimat itu hanya memunculkan tesisnya. Jadi tesis ilmiah. Jadi Anda kalau mau mendebat ilmiah lewat keimat, yang Anda debat bukan sekeimat saja, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syarif Al-Rafiq, dan ulama-ulama Hijaz zaman dulu, termasuk Naqubatul Ashraf. Kalau memang ilmiah silakan bertahankan. Jadi jangan menjelekkan dengan narasi-narasi kurang bagus. Menurut saya ini perkembangan sebetulnya keilmuan yang sangat baik sekali untuk rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia semakin dewasa dan semakin pintar.